teman-teman, perkenalkan nama saya Edistiana Diut dengan nomor pokok mahasiswa 19106121 kelas 2019D, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat 3 semester 5. Pada video kali ini saya membahas tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam implikasi penegakan hukum. Banyak sekali orang yang bertanya mengapa terjadi kekerasan terhadap anak. Apa penyebab terjadinya kekerasan tersebut? Seperti realita yang kita lihat selama ini, banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut sampai selesai. Pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam implikasi penegakan hukum. Seperti yang kita ketahui pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 1 ayat 1 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, kekerasan terhadap anak masih menjadi problem penegakan hukum di Indonesia. Kekerasan pada anak biasanya terjadi di lingkup keluarga dan salah satunya disebabkan oleh masalah ekonomi. Namun, selain anak menjadi korban kekerasan, anak juga dapat menjadi pelaku kekerasan dan kejahatan atau yang sering disebut anak berhadapan dengan hukum. Kasus anak berhadapan dengan hukum ini terjadi karena menjadi korban dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, serta pengaruh lingkungan di sekitar mereka. Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, tindakan kejahatan yang dilakukan anak yang menjadi penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disebabkan oleh beberapa faktor pendorong, yaitu salah satunya kasus pencurian karena pengaruh pergaulan dan kemiskinan, kasus penganiayaan karena pengaruh pergaulan dan medsos, kasus pembunuhan karena pengaruh pergaulan dan medsos, kasus asusila karena pornografi dan pergaulan serta medsos, kasus narkoba karena teman dan kemiskinan, kasus percabulan karena pornografi dan medsos. Diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, aparat penegakan hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan pendamping atau pekerja sosial membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan hak-hak anak. Sebagai informasi, pada tahun 2019 lalu, berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni, di Sumsel jumlah korban kasus kekerasan mencapai 40 juta. Banyak faktor yang melatar belakangi anak yang melakukan tindakan pidana, di antaranya pendidikan, usia pergaulan anak, dan lingkungan keluarga. Proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana, yakni kebutuhan pelayanan hak-hak korban. Salah satunya adalah pemenuhan hak korban dalam proses hukum dapat terpenuhi. Dalam kehidupan bermasyarakat, anak termasuk kelompok manusia yang lemah dan rentan terhadap perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan juga merupakan tindakan yang menyakiti anak sehingga mengakibatkan adanya luka baik secara fisik maupun kejiwaan atau mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap kesehatannya.
WHO atau World Health Organization menegaskan bahwa kekerasan mencakupi tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman yang mengakibatkan terjadinya memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelalaian, perkembangan, ataupun perampasan hak. Kekerasan sering terjadi di kalangan anak-anak di bawah umur karena mereka tidak dapat membalas perlakuan yang telah ia dapati. Lagi pula mereka lebih mudah dibujuk, lebih mudah diancam, dan lebih cenderung pendiam dan malu serta takut dalam mengungkapkan kekerasan dan penganiayaan yang telah didapatinya. Selain itu, kekerasan sering juga terjadi karena orang tua suka menggunakan kekuasaan dan otoritasnya terhadap anak, dan di pihak lain anak tidak mempunyai daya untuk melawan. Salah satu kekerasan yang memiliki dampak kompleks adalah tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Tindakan tersebut dapat meninggalkan luka fisik, luka psikis, luka sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, perlindungan anak dapat terwujud apabila mendapat dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Pasal 20 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mencantum tanggung jawab dan kewajiban di negara, pemerintah, masyarakat, dan pendidikan HAM. Pasal 26 Undang-Undang yang sama mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Mereka juga bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan anak sesuai dengan potensi, bakat, dan minat anak, dan bahkan berusaha untuk mencegah anak dari perkawinan pada usia anak-anak. Jika orang tua sudah meninggal, maka tugas dan kewajiban tersebut dijalankan oleh wali atau lembaga yang mengambil alih peran orang tuanya. Contoh kasus kekerasan terhadap anak. Pada tanggal 16 Mei 2015, Margaret Megawe melaporkan ke polisi bahwa anak angkatnya Angeline yang berusia 8 tahun hilang dari rumahnya. Pada tanggal 10 Juli 2015, polisi menemukan jenazah bocah tersebut terkubur di dekat kandang ayam rumah kediamannya. Hasil autopsi menunjukkan banyak luka lebam di sekujur tubuh bocah tersebut. Ada juga luka bekas sudutan rokok dan jeratan tali di lehernya. Dalam kasus tersebut, Agustinus Tai, mantan pekerja di rumah tersebut, dan Margaret sendiri menjadi tersangka pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap Angeline. Sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih.